Oke. Mungkin sebelum kita mulai masuk ke Q&A, aku mau nanya lagi sih Kak Stefani gitu. Sebenarnya faktor atau pertimbangan apa aja sih yang membuat MSI atau Maybank Sekuritas Indonesia itu yakin untuk melakukan penerbitan dari seri kelima ya, terbitan Mm-mm. kelima terhadap warrant terstruktur gitu, dan di tengah kondisi pasar yang sebenarnya tuh cukup stagnan gitu kan, kemarin baru 7.000 udah turun lagi, yang sekarang juga belum ada tanda-tanda sinyal bahwa kita akan bullish gitu. Bener, bener sih. Tahun ini memang market agak, bukan agak lagi ya, bener-bener sideways. Tapi kayaknya sebulan belakangan kita bisa lihat IHSG tuh kayak struggling. Dia mau tembusnya nih 7.000. Sampai sekarang sih ya masih belum kuat ya. Iya. Tapi nggak apa-apa nih, once ini kan testingnya banyak banget tuh ya ke 7.000. Begitu dia tembus 7.000, deng. Harusnya kalau technicality bisa naiknya cukup kencang, apalagi nanti menjelang election tahun depan. Biasa sih cenderung lebih bullish, lebih uptrend. Nah, kalau biasa menjelang election kan ada saham-saham pilihannya tuh. Saham-saham yang Hmm. biasa naik pada saat election, kita tuh terbitin terus. Kenapa? Karena kita mau pada saat market bullish, kita tuh udah punya nih investor-investor atau my friends, semuanya tinggal pilih aja yang mana. Wah, kayaknya saham consumer nih buat menjelang election. Ya udah kita Election. serbu saham election, apa saham-saham consumer gitu. Ibaratnya sekarang free game lah ya Kak Stefani ya, Iya, sekarang kita untuk belajar-belajar nantinya. dulu, testing dulu. Oh, gini cara kerjanya. Bener Soalnya kan sih. juga ada, iya, jadi nanti pas udah naik, wah udah siap berarti. Udah tinggal beli, tinggal Bener-bener. udah tahu mesti gimana. Udah tahu ini Sekarang berarti real barangnya time bisa jenis pre-game. apa. Bener-bener. Bener, game. Masih ada kira-kira berapa bulan nih menuju election? Ya harusnya September, Oktober, November oke lah buat main-main ya. Buat Iya dicoba kan, gitu mungkin. akhir tahun juga suka ada ini ya, window dressing biasanya. Semua orang langsung pamer portfolio ya biasanya akhir tahun ya. Dan langsung Iya, dijadikan resolusi untuk tahun depan. Oke, mungkin bisa tuh mulai jadi diatur strateginya. Nah, bener. Kita kan ya belajar-belajar aja juga nggak salah. Biar kayak, oh ini toh waran terstruktur. Gunanya tuh ini. Karena waran terstruktur kan selalu mengikuti harga underlying-nya. Dan selalu ada liquidity provider yang siap menampung atau memberikan supply lah ke backup lah nasabah. ya. Iya. Oke, berarti sebenarnya warna ini juga cocok dong buat investor pemula seperti aku nih, Kak Stefani. Karena sebenarnya aku juga baru mulai melakukan investasi itu tahun ini gitu kan. Dan yang namanya baru pemula dan masih umur-umur jagung lah ya gitu, dihitungnya gitu kan. Berarti kan masih takut gitu ya untuk naruh modal besar lah gitu untuk berinvestasi. Ini bisa juga jadi alat instrumen untuk pemula kali ya, Kak Stefani ya. Kalau misalnya memang kita hanya memiliki modal yang tidak terlalu banyak, tapi pengen coba nih, just to see gitu how it goes, gimana sih investasi, dan mungkin kalau ada yang mau coba-coba trading gitu ya, itu bisa dilakukan dengan waran terstruktur ya. Bisa, tapi ingat untuk ke semua sarana investasi manapun, kamu pelajarin dulu, Al. Ini Hmm, apa, resikonya apa. Karena yang tadi aku sudah sempat mention bahwa produk walau terstruktur ini lebih high risk daripada produk ah, saham biasanya. Jadi harus ada oke. hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat mau membeli dan membeli. Contohnya itu uh, ini kapan jatuh temponya. Mendingan kamu beli waran terstruktur yang jatuh temponya masih nanti, masih lebih Hmm, panjang umurnya. Terus walaupun memang pada saat uh, jatuh tempo nanti langsung ditransfer ke RDN apabila in the money, tapi kan kamu harus perhatiin soalnya ada banyak faktor yang di waran terstruktur itu nggak ada di waran lain atau di saham lain. Contohnya seperti. saat mendekati jatuh tempo, itu nilai sahamnya akan mendekati nol. Jadi itu harus Gimana tuh? diperhatikan. Makanya kamu lebih cocoknya beli waran terstruktur yang jatuh temponya lebih panjang. Jangan yang udah mau jatuh tempo, Oke. udah selesai nih. Ternyata beli hari ini, minggu depan, atau bulan depan udah jatuh tempo.
harganya lebih menarik juga. Oke, speaking of jatuh tempo nih, Kak Stefani gitu. Berarti sebenarnya untuk para investor atau trader gitu ya, mereka bisa melakukan trading atau mulai membeli itu di masa-masa sebelum jatuh tempo ya. Kalau dari jatuh tempo mereka sudah tidak bisa lagi trading atau Nanti memilih jadi gitu. 3 hari sebelum jatuh tempo, warna terstrukturnya tidak akan ada bid and offer. Jadi Oke. kayak di suspend. Habis itu warna itu akan delisting, kayak udah nggak ada lagi besokannya pada saat jatuh tempo. Dan nasabah akan mendapatkan nanti dananya T+3. Oke, jadi setelah jatuh tempo, 3 hari setelah itu baru akan ada di RDN masing-masing gitu. Bener. Itu harus diperhatiin sih. Caranya tuh ya kalau di pasar sekunder tuh juga gampang banget belinya sebenarnya kayak beli warren biasa, kayak beli saham biasa aja. Jadi kamu nggak usah punya akun Maybank Sekuritas, kamu juga bisa beli warna terstruktur. Oh, oke. Tapi pasti lebih enak kalau punya akun Maybank Sekuritas dong, karena dapat privilege untuk 7 penawaran. banyak benefit. Tetap kita promosi ya. Benefitnya banyak. Ini kan aku ngeliat nih untuk yang seri 5 ini tanggal pelaksanaannya 30 April. Tanggal pelaksanaan itu berarti sama aja dengan tanggal jatuh tempo ya? Betul. Oh, keren. Oke, jadi ada termis-termis yang cukup banyak ya untuk dipahami ya, kayak tanggal pelaksanaan sama dengan tanggal jatuh tempo. Iya. Nah, kalau harga pelaksanaan dan harga penawaran itu berbedanya gimana tuh, Kak Stefani? Oke. Harga pelaksanaan itu adalah strike price, sama harga penawaran itu harga yang kita tawarkan pada saat menerbitkan. Contohnya, sebentar, aku coba cari. Misalnya kita pakai Goto deh gitu, harga penawarannya 34 per unit. 4. Itu pada saat masa penawaran atau pada saat listing pun dia akan tetap harganya 34? Nah, ini harga 34 ini kita tetapkan di tanggal 21 September kemarin. Ada price fixing. Terus 100 untuk harga pelaksanaannya itu kan kita kalau beli saham pasti kita kayak future value-nya. Jadi pada saat kita kan berharap kalau oh ya aku mau beli saham ini, aku semoga saham ini naik. Jadi harga pelaksana itu cenderung lebih tinggi. Kita ya based on our own calculation lah. Akankah dia naik lagi? Apakah dia naik? Harus ya maunya sih naik ya, tapi ya kan kita nggak tahu lah ya, pasar modal nggak ada yang bisa tebak. Gitu kan? Walaupun kita ada liquid makernya ya, tapi tetap aja itu tidak bisa membantu kondisi pasar. Benar. Oh, oke. Wah, jadi hari harga ini aku pelaksanaan ilmu itu nih. Bagus. Semoga bermanfaat. Kalau harga pelaksanaan itu nanti ditentukan pada saat mau jatuh tempo. Contoh, misalkan Gotonya tadi harga underlying Gotonya udah di 150. Terus Goto itu kan berarti harga settlement price lebih besar daripada harga pelaksanaan strike price. Iya, 150 lebih besar daripada 120. Jadi terus kamu belinya di harga 34 ya. Iya. Jadi harga settlement price bigger than strike price itu sama dengan kamu in the money Rp30. Oh, oke. Iya. Oke, sekarang jadi much more clear nih Kak Stefani. tapi kan terus kamu beli Gotonya di 34 ya. Contoh Kak Kabila belinya pas IPO. Tapi kalau berarti kan kamu tadi cuma balik Rp30.
mungkin bisa dikonsider untuk menjual saham Gotoh. Kecuali kan kalau udah naik saham Warren Gotohnya mungkin di market juga udah naik. Sebenarnya lebih dari 34. In a way berarti sebenarnya sama aja kayak kita sedang sedang lihat pergerakan saham, terus kalau misal ini lagi bagus nih gitu, itu bisa kita trade gitu. Tapi kalau misalnya warna terstruktur ini berarti kita tradingnya dengan warna terstruktur juga kan, nggak bisa kita convert jadi saham. Iya, nggak bisa. Kalau untuk warna terstruktur, dia apabila in the money akan ditransfer langsung ke RDN. Beda sama warrant perusahaan. Kalau warrant perusahaan pada saat jatuh tempo kan kamu harus konversiin dulu, tebus dulu, dikonversiin, lalu kamu decide apakah kamu mau dijual atau mau di-keep aja gitu kan. Oke. Wah, ini semuanya di seri 5 ini tanggal pelaksana 30 April. Berarti harus mulai dari tanggal listing day supaya durasinya lebih panjang ya? Bisa. Terus tetap kunci kita di sini adalah menjual ya. Yang nanti yang ini berlakunya, masa berlakunya itu 7 bulan ya berarti. Dari Oktober sampai dengan April. Oktober sampai April. Cukup lama sih harusnya. Ini interesting juga sih sahamnya. Banyak, ada juga Indofood. Indofood tuh consumer. Betul. Ada Pegas juga, ada variasi sih. Ada Alfamart juga, itu yang tadi aku liatin juga sih, ada Alfamart. So, kayak Alfamart itu menurut aku tidak akan pernah padam ya. Dibanding yang lain. Kalau misalnya penjualannya sendiri kan sebenarnya kalau misalnya brand-brand yang langsung, jadi ngomongin yang lain deh, Kak Stefani. Oke, ngomongin tentang seri 5 nih. Apa sih alasan dari Kak Stefani untuk memperbarui seri 5 ini? Apakah ada apakah saham-saham underlying tersebut itu diprediksi akan prospektif nih naik di sisa dari tahun 2023 ini, dan apakah dia akan sesuai dengan yang tadi Kak Stefani sempat bilang juga gitu kan, into the election day ini bisa membuahi hasil nih. April itu kan melewati 2024 ya, Februari ya tahun depan ya kalau nggak salah ya, untuk election day. Gimana nih menurut Kak Stefani, apakah layak dikoleksi sampai jatuh tempo ataupun menarik untuk dilakukan sebagai instrumen untuk trading? Kalau aku bilang, kalau kita sih Maybank akan terus menerbitkan ya, misalnya kita sebenarnya semua saham yang akan kita terbitkan ini sudah ada di market. Kita sudah pernah menerbitkan kecuali saham Akra tadi. I see. Kemudian jadi kita tuh loh kok udah diterbitin, ngapain terbitin lagi yang baru? Karena biar harganya tetap relevan. Karena kalau aku perhatiin ini saham-saham yang sudah diterbitkan ini harganya juga udah kemana-mana gitu. Udah ada yang naik, ada yang turun. Jadi kita permajaan lah ibaratnya. Jadi teman-teman pada saat, oh ya ini ada yang baru, harganya lebih relevan untuk sekarang. Makanya kita terbitin lagi. Jadi ketika nanti saham, kan kita nggak pernah tahu, sektornya kan selalu berputar ya di indeks, di market. Hari ini bisa sektor banking yang rame, besok bisa sektor pertambangan. Jadi kita selalu menyediakan, goal kita tuh untuk berkomitmen selalu menyediakan apabila nasabah butuh, tenang, kita udah ada. Nasabah butuh saham apa, makanya kita terbitin lagi. Tentu saja kalau kedepannya buat election segala macam kita masih juga positif lah view-nya indeks. Walaupun sekarang masih sideways, tapi kita bisa lihat indeks mulai mencoba terus kan menerbitkan mencoba mulai gigih ya, tembus ke 7.000 ya. Iya, coba lagi, belum sampai 7.000, coba lagi. Iya. Berarti udah siap nih dari tim Kak Stefani menuju nanti election day, dan semoga market juga akhirnya menghasilkan kabar baik gitu, dan sudah mendengarkan apa kata market nih, kira-kira mereka mau apa. Jadi udah disiapin ya semua waran-waran terstruktur yang bisa dimiliki oleh my friend semua. Bener, iya. Oke, mungkin jadi, sekarang kita gimana Kak Stefani? Lanjut dulu. Jadi my friend sekarang tinggal ya belajar kira-kira apa nih, cari tahu, research
wah saham-sahamnya apa aja yang cocok, terus Mm. produknya Warren-nya ada nggak. Soalnya kalau saham-saham yang untuk sekarang yang diperbolehkan hanya dari IDX 30. Oh, Di luar itu kita oke. belum bisa. Belum bisa atau belum mau? Belum bisa by rules, Oke. by By peraturannya rules. Oke, oke, oke. bursa ya. Jadi Kita sih nomornya maunya masih juga diperluas dikit. masih 30 belum 45 juga ya, Kak Stephanie ya. Iya, belum belum LQ45, belum IDX80. Ya nantilah, mungkin lagi digarap sama bursa. Oke, mungkin ada teman bursa nih yang nonton. Bisa didengarkan keinginan dari Kak Stephanie. Oke, berarti mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan nih buat Kak Stephanie. Sepertinya My Friends-nya datangnya di tengah-tengah, jadi mungkin nggak dengar beberapa penjelasan dari Kak Stephanie. Iya. Ini ada pertanyaan dari Jason07. Perbedaannya Warren sama beli saham biasa tuh apa sih? Oh, Mungkin oke. bisa Thank you ya. bisa nyambung kali ya ke pertanyaan yang kedua. Itu untuk pembeliannya apakah sama seperti saham atau tidak? Oke, thank you ya. Jason 07 ya tadi ya. Eh, bedanya sama saham itu, ini adalah produk turunan dari saham. Jadi contoh saham saham BBCA naik, Warren BBCA-nya juga akan naik. Jadi akan Hmm. mengekor. Wah, kalau saham BBCA turun, SW-nya akan turun juga struktur Warren-nya. Dan belinya itu sama seperti pembelian saham biasa, saham reguler. Jadi sangat mudah, sangat mudah. Nggak ribet kok belinya dari sekuritas manapun juga bisa. Kecuali pas IPO, cuma bisa di Ya, Maybank Sekuritas. sekuritas. Oke, berarti nanti semoga Kak Jason punya akun Maybank Sekuritas ya, Kak Stefani, supaya bisa langsung ikut pada saat IPO nanti. Which is besok ya, Bener. tanggal 27 ya, 27 September untuk masa penawaran. 27 Mm-mm. sampai 2 Oktober. Nah, makanya my friends nih yang belum menjadi nasabah Maybank Sekuritas, mumpung masih hari ini nih, coba didaftarkan online, bisa di bio kita juga. Langsung kita promosi sedikit ya, Kak Stefani. Silakan. Di bio dan nanti bisa merasakan privilege untuk mendapatkan early access untuk penawaran dari Warren Terstruktur seri 5 dari Maybank Sekuritas. Banyak juga kan tuh kalau benefitnya Al, buka Maybank Sekuritas account. Oh, banyak banget tentu saja. Karena kebetulan lagi ada promo 40% off dari transaction fee loh, Kak Oh Stefani. wow, Lebih wow rendah daripada banyak sih. sekuritas lain. Betul, dan gak cuma itu doang sih. Bahkan kalau misalnya buka akun sekarang juga, di melalui bio yang melalui link di bio kita bisa mendapatkan cash reward senilai 100.000. Jadi bisa langsung tuh Wah, dipakai nanti kalau misalnya wah, mau masa buka dulu deh, penawaran. buka dulu. Suka nih semangat kata Stefani ini lumayan kan buat my friends gitu kan. Nanti tanggal hari ini buka ya paling 27 pun udah jadi akunnya. Lihat Cepet RDN ada banget. cash reward langsung pesen lah. Warren terstruktur apalagi menarik-menarik tuh warna Keren, keren. terstrukturnya. Ada Astra, ada Barito Pacific, ada GoTo, dan ada PGN juga, ada Indofood. Banyak banget, nanti Mevras bisa lihat di konten yang udah kita pin di Instagram Maybank Sekuritas. Untuk cek ya, Kak Stefani. Sama apa, kalau misalnya mau langsung beli itu ke website Ke Warren? website warren.maybank.com. Oke, nanti aku akan masukin juga ke Linktree supaya nanti teman-teman Mayfriend bisa lebih mudah lagi kalau misalnya mau Mm-mm. melakukan pembelian Warren Terstruktur atau pemesanan nanti pada saat hari esok. Oke, mungkin dari Kak Stefani ada yang mau closing statement gitu untuk teman-teman Mayfriend yang sedang nonton hari ini. Oke, thank you for watching, my friends yang udah pada nonton, udah capek kerja, abis makan, pengen goler-goleran, tapi semangat belajarnya tetap masih ada untuk hadir di sini. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, teman-teman bisa buka our website di warren.maybank.com. Itu juga ada bagian edukasinya. Kalau teman-teman masih belum, aduh apa sih ini? Teman-teman bisa lihat ada video edukasi.
Terus juga bisa kalau yang udah mengerti pengen melihat ada warrant calculator juga. Nanti seiring perjalannya waktu akan kita tambahin terus di fitur-fitur yang lebih banyak lagi untuk mempermudah teman-teman kita ini Mayfred untuk kembali kayak aduh apa ya, ini artinya apa ya, ada juga bisa. Terus ya thank you semuanya. Oke.